Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah, mungkin langsung saja yang terhormat kepada abangku, bos aku, Bang YouTube yang sudah memberikan wadah kepada saya untuk terus bisa berbicara di sini. Walaupun apa yang saya bicarakan tidak begitu jelas didengar oleh sahabat-sahabat semuanya. Jadi pada malam yang berbahagia ini, setelah sekian lama tidak ada video, karena video pun jauh daripada perhatian bos YouTube ya, makanya agak jarang kita buat video karena bos pun nggak perhatian kali ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang banyak nih kita dengar-dengar di luar sana, bagaimana sih mengeluarkan suara diafragma. Mengeluarkan suara diafragma supaya suara kita bisa lepas, supaya suara kita bisa mengeluarkan suara yang paling indah dalam diri kita. Jadi sebenarnya gimana sih? Bukan gimana, sebenarnya apa sih suara diafragma itu? Jadi dalam proses pengeluaran suara itu ada yang namanya suara diafragma, juga ada yang namanya suara dari tenggorokan atau kerongkongan. Suara dari kerongkongan. Nah, itu dua istilah itu aja sih dari saya ya. Pertama ada suara diafragma. Suara diafragma di sini di antara di ulu hati ya, di ulu hati di bawah tulang rusuk lah gitu, atau di pertengahan tulang rusuk terakhir gitu. Nah, kalau setiap kita mengeluarkan suara itu dari diafragma. Dan Kenapa suara diafragma itu lebih bagus daripada suara kerongkongan? Nah, itu question yang sering ditanyakan tuh. Kenapa? Jadi sebenarnya suara tenggorokan itu bagus juga, bagus. Tapi ketahanan dari kerongkongan itu tidak maksimal. Tidak maksimal artinya kalau misalnya kita membaca nama-nama atau membaca Al-Quran lah sebanyak 2 halaman, itu pasti tenggorokan kita akan sakit. Memang suara dihasilkan dari tenggorokan, tapi proses penekanan suara itu apakah kita tekan dari kerongkongan ataupun kita tekan dari diafragma, itu menjadi perbedaan antara dua suara itu. Nah, jadi kenapa di suara tenggorokan itu lebih nggak bagus katanya karena ketahanannya kurang. Apalagi nih yang suka merokok. Nah, kalau suka merokok kan tenggorokan kita itu yang kena. Jadi ketika kita mengeluarkan suara tenggorokan lagi, sering hilang suara misalnya. Itu. Jadi proses pengeluaran suara lah istilahnya. Sedangkan dengan suara diafragma, ini kita bisa melepaskan seluruh isi suara kita dengan tanpa beban, dengan mudah, dengan apa tuh? Pokoknya suara terbagus kita ada di sini. Dan dikeluarkan tanpa adanya pengaruh dari misalnya kita sering merokok. Nah, itu. Jadi ngaruhnya itu di situ, ketahanan dan juga keindahan serta kelepasan suara kita. Nah, gimana sih contoh suara tenggorokan dan juga contoh suara diafragma? Kita rasakan aja, misalnya di tenggorokan. Coba kita rasakan ketika kita mengeluarkan suara dari tenggorokan. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara tenggorokan. Sedangkan diafragma tinggal dirasakan aja, tarik nafasnya. Rasakan nafas itu berada di dalam diafragma, di ulu hati. Pegang ulu hatinya dan rasakan setiap penarikan nafas, setiap nafas yang dikeluarkan, setiap nafas yang ditarik dan dikeluarkan itu berasal dari diafragma. Tarik, keluarkan, rasakan suara itu ada di diafragma, rasakan. Jadi contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suara dari diafragma. Rasakan. Setiap, kalau kita belum biasa, pegang-pegang aja. Saya juga sering pegang-pegang misalnya di diafragma, supaya berhasil mengeluarkan diafragma. Karena selain baca-baca Quran, saya juga sering MC ya. MC kan biasa orang ngandalin tuh suara dari diafragma kali.
Kalau misalnya suara tenggorokan udah salah besar kali. Contoh misalnya dari MC, kita keluarkan suara diafragma. Hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan di acara kita pada malam hari ini. Di acara yang sangat spesial yang langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Presiden dan juga Ibu Negara untuk memeriahkan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Nah, itu suara dari diafragma. Nah, gimana cara memperbedakan antara suara kerongkongan dan suara diafragma? Seperti saya katakan tadi, kita tinggal merasakan aja. Kita pegang tenggorokan, rasakan suara di tenggorokan. Gimana susahnya? Rasakan setiap kita mengeluarkan suara di tenggorokan. Dan ketika ingin mengeluarkan di diafragma, awal-awalnya langsung aja pegang-pegang dulu, rasakan, tarik nafas. Sekali latihan kayak gini, tarik nafas, keluarkan dengan nada. Nah gitu, rasakan suara ada diafragma, pegang diafragma. Kalau udah terbiasa mungkin kita nggak usah pegang lagi. Jadi gitu aja. Nah, teman-teman semuanya yang masih bingung boleh tinggalkan di komentar, tanyakan, dan akan kita bahas di video berikutnya. Sebelum nanti kita bahas makam irama lagi, kita juga fokus ke suara. Gitu. Sekian dari saya Idul Fitrah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.